Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam acara Bagaimana di Gereja kita. Bapak Ibu, hari ini saya akan melanjutkan renungan kita dari kitab Yosua. Kalau yang lalu dalam masa pertama kita bicara tentang janji Allah kepada Yosua. Kali ini kita akan belajar bersama penggenapan janji Allah tersebut. Saya akan bacakan dari Yosua pasal 3 ayat yang ke-7 dan juga ayat yang ke-11 yang demikian bunyi firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau." Ayat 13. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Bapak, Ibu, dan juga saudara, pasal pertama ketika Yosua merasa gentar menerima tugas yang diberikan Allah kepada dia, Allah berjanji akan menyertai Yosua. Kemudian dalam pasal ketiga ini Allah menggenapi janji tersebut. Tantangan pertama bagi Yosua, Bapak Ibu, ketika dia akan menjalankan tugas akan memimpin bangsa Israel, yaitu dia harus melewati sungai Yordan. Pada waktu itu kondisi sungai Yordan juga cukup membahayakan, di mana arus airnya cukup deras, kemudian juga airnya meluap sampai ke tepi sungai. Tidak mungkin bisa jalan di tengah-tengah sungai seperti itu. Maka Allah berkata kepada Yosua, "Saat ini, aku akan menunjukkan pada bangsa Israel bahwa engkaulah umat pilihanku, engkaulah orang pilihanku. Aku akan menyertai engkau sama seperti aku menyertai Musa." Dan betul Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan itu terjadi. Maka pada waktu itu Yosua kemudian memanggil orang-orang, yaitu pembawa tabut perjanjian, untuk berjalan lebih dulu. Dan ketika mereka menginjakkan kakinya di sungai, Bapak Ibu, sungai itu langsung terbelah menjadi dua. Sama seperti waktu mereka dulu menyeberang Laut Kosong bersama dengan Musa. Sungai terbelah menjadi dua, kemudian bangsa Israel bisa melewati dan menuju ke seberang, di mana mereka boleh bersuka cita menghadapi fakta seperti ini. Hari itu mereka betul-betul bisa merasakan kasih Allah. Dan hari itu pula mereka bisa menyaksikan bahwa Yosua adalah orang pilihan Allah yang disertai oleh Allah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saat ini kita pun sedang menghadapi sungai Yordan yang begitu luar biasa, Bapak Ibu, di mana kita merasa ngeri dalam kehidupan kita sekarang ini, hidup dalam dunia, di mana kita merasa gentar ketika kita mendengar dan menyaksikan banyak orang-orang yang terpapar karena COVID-19. Dulu kita berharap COVID ini bisa segera berlalu, tapi sekarang sepertinya belum juga berlalu, tapi semakin parah. Dan yang menjadi korban bukan cuma orang-orang jauh dari kita, Bapak Ibu, tapi mereka yang dekat dengan kita. Waktu kita menghadapi kondisi seperti saat ini, Bapak Ibu, secara manusia, kita merasa gentar, kita merasa takut, kita merasa bingung memikirkan masa depan kita. Apalagi ketika akan dilakukan pemerintah oleh lockdown ataupun ada peraturan-peraturan tertentu, di mana juga ada jam malam. Itu membuat kita semakin gentar. Kenapa? Karena ekonomi akan mengalami kelesuan juga. Bapak yang kasih Tuhan, dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap ingat dengan janji Tuhan kepada kita. Allah berjanji akan senantiasa menyertai kita. Allah berjanji akan senantiasa menuntun kita. Itu sebabnya jangan pernah gentar menatap hari esok. Karena kita punya Tuhan yang hidup, sama seperti Tuhan yang dimiliki oleh Yosua, yang akan menyertai kita, menuntun kita, dan juga memberikan kita masa depan yang sangat baik kepada kita, Bapak Ibu. Biarlah kita sebagai orang percaya belajar juga seperti Yosua pada waktu itu. Kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dalam ibadah kita, dalam doa-doa kita, dalam renungan kita setiap hari bersaat teduh kita. Supaya kita semakin merasakan kasih Tuhan. Waktu kita dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu, kita bisa merasakan Allah senantiasa menyertai kita. Allah senantiasa memberi kekuatan kepada kita. Mari Bapak Ibu, jangan merasa gentar menghadapi masa depan kita. Jangan merasa gentar waktu memikirkan kondisi seperti sekarang ini. Kita punya Tuhan yang senantiasa berjanji akan menyertai kita kalau kita dekat dengan Dia, kalau kita percaya kepada Dia, dan kita mau berserah sepenuhnya ke dalam tangannya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami boleh belajar kembali
dari apa yang telah Kau sampaikan dalam kitab Yosua ini. Kami boleh mengingat janji Tuhan kepada kami. Seperti Engkau menggenapi janji-Mu kepada Yosua, kami percaya Tuhan, Engkau pun akan menggenapi janji-Mu kepada kami. Biarlah waktu kami melewati kehidupan kami di saat seperti ini, kami percaya Engkau senantiasa bersama-sama kami. Di saat mungkin ada keluarga kami yang sekarang sakit, kami juga mohon kepada-Mu Tuhan, biarlah kami senantiasa beriman, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di saat mungkin keluarga kami ada yang sudah Tuhan panggil, kami juga percaya Tuhan senantiasa bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.